Selamat siang pada guru penguji, nama saya Ricci Nisosim. Saya dari kelas 6C nomor absen 22. Hari ini saya akan menceritakan tentang Atu Belah, Atu Bertangkup. Kisah dari Provinsi Nangroe, Aceh Darussalam. Pada hari itu, si sulung pergi ke lumbung untuk mengambil beberapa ekor belalang. Tapi sayangnya dia lupa untuk menutup pintunya kembali. Itu adalah bagian dari kisah Atu Belah, Atu Bertangkup. Kisah dari Provinsi Aceh ini masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari, si suami pergi ke ladang. Jika hasil ladangnya tidak baik, maka si suami pergi ke hutan untuk mencari buruan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan rusa yang sangat besar. Tapi nyatanya tidak begitu mudah. Ia hanya mendapat beberapa ekor belalang. Belalang-belalang yang didapatnya dimasukkan ke dalam lumbung. Keesokan harinya, si suami berkata, "Hari ini aku akan berburu rusa yang sangat besar. Jadi tunggulah sampai siang. Kita akan makan daging rusa sepuasnya. Dan jikalau kamu masuk ke dalam lumbung, jangan lupa untuk menutup pintunya kembali ya, agar belalang-belalang itu tidak keluar." Si suami pun pergi ke hutan dengan harapan ia mendapatkan seekor rusa yang sangat besar. Anak dan istrinya akan senang jika memakan daging rusa yang sangat lezat. Sementara itu, hari semakin siang. Si sulung didera rasa lapar. "Bu, aku lapar sekali." "Sabarlah dulu nak, sebentar lagi ayah akan pulang dengan membawa seekor rusa yang sangat besar." Dan matahari pun mulai condong ke barat. "Bu, aku benar-benar lapar." "Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi nak?" "Bu, apakah kita tidak bisa menggoreng beberapa ekor belalang, Bu? Beberapa saja. Tidak usah banyak-banyak, Bu." "Baiklah nak, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu." Si bungsu pun menangis. "Ambillah beberapa ekor belalang di dalam lumbung dulu nak. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Janganlah lupa untuk menutup pintu lumbung kembali agar belalang-belalang tidak keluar." Pada saat si sulung pergi ke lumbung, ia lupa untuk menutup pintunya kembali. Ia tidak menemukan seekor belalang pun, karena belalang telah terbang keluar melewati pintu yang terbuka. Karena ia tidak menemukan seekor belalang pun, ia pun segera pulang ke rumah. "Bu, aku tidak menemukan seekor belalang pun di dalam lumbung." "Nak, apakah kamu lupa untuk menutup pintu lumbung?" "Aduh, aku lupa untuk menutup pintunya kembali, Bu." "Ya sudahlah nak, jika kamu tidak bisa menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk." "Baiklah Bu, aku akan makan nasi tanpa lauk." Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa makan nasi tanpa lauk. Si suami tidak mendapatkan seekor hewan pun. Dia juga tidak mendapatkan belalang karena dia sudah kelelahan. Si suami pun pulang ke rumah. "Bu, hari ini aku tidak menemukan seekor hewan pun, bahkan seekor belalang pun. Gorenglah beberapa ekor belalang di lumbung untuk lauk, Bu." "Tapi Bang, "Tapi kenapa, Bu?" aku tadi masuk ke lumbung tapi lupa untuk menutup pintunya." "Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek mencari makan untuk kita dan kau tidak bisa menjaganya. Cepat pergi dari rumah ini." "Tapi Bang..." "Tidak ada tapi-tapian. Cepat pergi dari rumah ini." Sang istri yang mengetahui sifat suaminya, ia tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah, karena ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku." "Sudahlah, baik-baik kalian di rumah. Jagalah adikmu dengan penuh kasih sayang." Sang istri pun pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Sampai akhirnya ia beristirahat di batu besar. Batu itu
dikenal dengan nama Atu Belah dan akan menelan siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian terasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan si bungsu sangat terkejut melihat ibunya ditelan oleh batu besar. Diam-diam, mereka mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku telah menyusahkan ibu, Bu. Ibu, aku berjanji akan menjaga dan membesarkan adik dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu. Si sulung segera mengambil helai rambut dan menyimpannya. Selamat tinggal, Bu. Aku tidak akan melupakan ibu. Pesan moral dari cerita Atu Belah Atu Bertangkup adalah seorang anak tidak boleh membantah perintah baik dari orang tuanya, dan seorang anak harus hormat dan baik kepada orang tuanya. Terima kasih.